Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar siswa hebat? Selamat datang di video pembelajaran informatika kelas 9 yang akan membahas tentang menggunakan media sosial dengan bijak dengan subbab D, perlindungan data. Ayo, persiapkan dirimu untuk belajar dan simak video selengkapnya. Perkembangan era digital yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kemudahan bertransaksi melalui inovasi pembayaran digital. Hal ini membuat penggunanya tak perlu lagi membawa uang tunai saat berbelanja, menjadikan transaksi lebih praktis dan efisien. Namun, di balik kemudahan ini, menjaga keamanan data pribadi saat bertransaksi digital menjadi hal yang sangat penting. Selanjutnya, untuk perlindungan akun digital sebaiknya 1. Pakai password yang unik dan rumit. Untuk melindungi keamanan data pribadi pada akun perbankan hingga e-wallet, pastikan untuk menggunakan password yang kuat dan rumit. Kombinasikan password dengan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol atau karakter unik. Semakin rumit password yang dibuat, maka semakin tinggi juga tingkat kekuatannya. Selain itu, pastikan untuk tidak menggunakan kata sandi yang berisi informasi tanggal lahir, nama keluarga, tempat lahir, dan kata umum yang mudah ditebak. Jangan lupa untuk selalu memperbarui password secara rutin minimal setiap 6 bulan sekali. Perhatikan pedoman membuat kata sandi berikut. A. Buat kombinasi huruf kecil, kapital, angka, dan simbol. B. Jangan masukkan info pribadi. C. Hindari urutan angka dan huruf. D. Bedakan sandi di setiap akun. Hal ini dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, perlindungan akun digital yang kedua adalah aktifkan autentifikasi. Autentikasi merupakan sebuah proses verifikasi untuk mengonfirmasi identitas pengguna yang ingin mengakses suatu sistem atau aplikasi. Proses ini biasanya dilakukan dengan memasukkan kredensial berupa nama pengguna dan kata sandi, yang selanjutnya akan diverifikasi oleh sistem. Berikut cara kerja autentifikasi. 1. Pengguna sebelumnya sudah mempunyai akun untuk mengakses ke platform yang dituju. 2. Ketika pengguna ingin login, maka sistem akan meminta pengguna memasukkan username dan password. 3. Sistem kemudian akan melakukan verifikasi dengan mencocokkan input data login pengguna terhadap database identitas yang ada pada sistem. 4. Jika cocok, sistem akan memberikan akses kepada pengguna. Jika tidak cocok, akses akan ditolak. Hanya pengguna terdaftar yang memiliki izin mengakses informasi dalam suatu sistem. Proses autentikasi atau verifikasi identitas digital biasanya memeriksa data pengguna yang sudah terdaftar sebelumnya dalam sistem database. Berikut jenis-jenis autentifikasi. Autentikasi OTP adalah OTP, One Time Password, merupakan kode sekali pakai yang dikirim via SMS atau aplikasi chat. Biasanya kode tersebut berisi 4-6 digit angka dan hanya berlaku dalam hitungan menit, bahkan detik. Autentikasi kata sandi adalah pada autentikasi ini, pengguna diminta memasukkan kata sandi atau PIN yang telah dibuat sebelumnya. Sistem kemudian mencocokkannya dengan password yang terdaftar pada sistem. Autentikasi biometrik adalah autentikasi ini menggunakan sidik jari, pengenalan wajah, atau karakteristik fisik pengguna yang unik untuk diverifikasi oleh sensor dan sistem. Data biometrik pengguna yang tersimpan di sistem akan dicocokkan dengan input saat itu. Autentikasi 2FA adalah 2FA, Two-Factor Authentication, menggabungkan dua metode autentikasi, seperti password dan OTP yang dikirim ke email atau ponsel. Langkah ini memberikan lapisan keamanan ekstra.
Setiap metode autentikasi digital bekerja dengan cara mencocokkan dan memverifikasi data atau identitas pengguna terhadap profil yang sudah terdaftar pada sistem sebelumnya. Namun, bagaimana jika metode autentikasi dibobol? Hal ini dapat mengancam keamanan data dan informasi penting. Oleh karena itu, penting untuk memahami cara kerja dan keamanan dari berbagai metode autentikasi digital. Perlindungan akun digital yang ketiga adalah gunakan enkripsi. Enkripsi sebagai salah satu teknik kriptografi yang telah digunakan sejak zaman dahulu. Konsep ini bekerja dengan mengubah informasi menjadi kode atau cipher yang hanya dapat diurai kembali menjadi bentuk semula oleh pihak yang memiliki kunci enkripsi yang benar. Enkripsi sangat membantu untuk melindungi komunikasi data di jaringan komputer atau internet. Sebelum data dikirim melalui jaringan komputer, mereka dienkripsi. Adapun manfaat enkripsi. Enkripsi sebagai langkah penting yang dapat diambil untuk memastikan kerahasiaan, privasi, dan keamanan data. Enkripsi data memiliki sejumlah manfaat yang tidak boleh diabaikan, antara lain menghindari penyadapan, memastikan data digunakan dengan tujuan, serta keamanan dalam transfer data. Selanjutnya perbedaan enkripsi dan dekripsi. Hal penting yang perlu dipahami yaitu perbedaan mendasar antara enkripsi dan dekripsi. Ketika data dienkripsi, informasi yang awalnya bisa dibaca oleh siapa saja yang memiliki akses, sekarang hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kunci enkripsi yang benar. Artinya, jika data tersebut jatuh ke tangan yang salah, pelaku tidak akan dapat membaca data tersebut tanpa kunci yang sesuai. Hal ini memberikan perlindungan ekstra terhadap informasi yang sensitif, seperti data pelanggan atau rencana bisnis rahasia. Adapun dekripsi sebagai proses untuk mengembalikan data ke bentuk semula setelah dienkripsi. Sebagai contoh, saat membaca pesan yang telah dienkripsi oleh pihak lain, perlu menggunakan kunci dekripsi yang sesuai untuk mengurai pesan tersebut menjadi bentuk aslinya. Hal ini memastikan bahwa meskipun data telah dienkripsi saat proses transfer, penerima yang sah masih dapat membaca dan memahami pesan tersebut. Sedangkan untuk cara kerja enkripsi adalah langkah-langkah dasar dalam enkripsi yaitu pada tahap pengodian pesan ditandai dengan pesan atau data yang akan dikirim atau disimpan diubah menjadi format yang sesuai dengan metode enkripsi yang digunakan. Biasanya, pesan dipecah menjadi blok-blok yang lebih kecil untuk dienkripsi. Tahap berikutnya adalah penggunaan kunci enkripsi. Pada proses enkripsi, kunci enkripsi digunakan untuk membuat pesan menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca. Penerima yang sah harus mengetahui kunci ini untuk mendekripsi pesan kembali menjadi bentuk semula. Setelah itu, proses enkripsi dimulai. Pada proses ini, algoritma tertentu digunakan untuk mengubah pesan yang telah dikodekan menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca. Pada langkah berikutnya, pesan terenkripsi dikirim atau disimpan. Pada tahap ini, setelah proses enkripsi selesai, pesan yang telah diubah menjadi format terenkripsi dikirim melalui jaringan atau disimpan di perangkat elektronik yang sesuai. Hanya penerima yang memiliki kunci enkripsi yang dapat membaca pesan ini hingga tahap terakhirnya, yaitu dekripsi pesan. Pada tahap dekripsi, penerima menggunakan kunci enkripsi yang tepat untuk mengubah pesan. Terenkripsi kembali menjadi bentuk aslinya. Perhatikan gambar. Selanjutnya, jenis-jenis enkripsi. Terdapat berbagai jenis enkripsi yang digunakan dalam pengamanan data. Beberapa jenis algoritma enkripsi yang umum digunakan yaitu sebagai berikut. 1. Enkripsi MD2. 2. Enkripsi MD4. 3. Enkripsi MD5. 4. Enkripsi SHA. 5. Enkripsi RC4. 6. Enkripsi base 64.
RC4, Reverse Cipher 4, adalah algoritma enkripsi simetris yang populer. Algoritma ini sering digunakan dalam protokol keamanan seperti SSL dan WEP. Namun, RC4 juga memiliki kelemahan keamanan dan tidak disarankan untuk digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan tingkat keamanan tinggi. Selanjutnya untuk perlindungan data digital adalah 4. Hindari membagikan data pribadi yang sensitif. Ketika bertransaksi secara online, pastikan untuk tidak sembarangan dalam membagikan data yang bersifat sensitif, misalnya identitas pribadi, nomor KTP, foto KTP, kata sandi, kode PIN, kode OTP, one-time password, informasi kartu kredit, riwayat transaksi, dan sebagainya. 5. Hindari menggunakan Wi-Fi publik saat bertransaksi. Langkah selanjutnya untuk melindungi data pribadi adalah menghindari penggunaan Wi-Fi publik ketika melakukan transaksi digital. Jika tidak waspada, perangkat kamu bisa diakses oleh peretas ketika menggunakan jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman alias palsu. Data sensitif seperti informasi login hingga kata sandi di dalam perangkat pun bisa jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Meski Wi-Fi publik biasanya sudah menerapkan langkah-langkah keamanan, tetapi tetap terdapat celah peretasan yang tidak bisa dianggap remeh. Itu sebabnya, kamu harus tetap berhati-hati dan disarankan untuk menghindari transaksi penting melalui jaringan Wi-Fi publik. Selanjutnya untuk perlindungan data digital adalah 6. Gunakan pembayaran digital yang resmi. Salah satu dalam melindungi data pribadi ketika bertransaksi digital adalah menggunakan metode pembayaran digital yang resmi, seperti transfer bank, virtual account, dompet digital, paylater, hingga kris. Pastikan juga aplikasi penyedia layanan transaksi digital yang digunakan berasal dari toko aplikasi resmi, seperti App Store dan Play Store. Hindari menggunakan aplikasi transaksi digital dari sumber pihak ketiga karena berpotensi disusupi malware, spyware, trojan, dan phishing. Menggunakan aplikasi penyedia layanan transaksi digital dari sumber tidak resmi meningkatkan risiko kebocoran data pribadi. Selanjutnya untuk perlindungan data digital adalah 7. Pasang sistem deteksi dan pencegahan intrusi, IDS/IPS. Sistem deteksi dan pencegahan intrusi, IDS/IPS, adalah teknologi keamanan yang dirancang untuk mendeteksi dan merespons ancaman siber yang mencoba untuk mengakses atau merusak jaringan atau sistem komputer. Berikut beberapa penjelasan tentang IDS/IPS. Berikut beberapa penjelasan tentang IDS/IPS. A. Deteksi intrusi. IDS digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau serangan yang mencoba untuk merusak keamanan jaringan atau sistem. Hal ini dilakukan dengan memantau lalu lintas jaringan dan mencocokkan pola lalu lintas dengan database tanda tangan atau aturan. B. Pencegahan intrusi. IPS yang merupakan perluasan dari IDS tidak hanya mendeteksi, tetapi juga dapat secara otomatis merespons terhadap serangan atau aktivitas yang mencurigakan. Hal ini dapat dilakukan dengan memblokir lalu lintas yang dianggap berbahaya atau mencurigakan. C. Analisis lalu lintas. IDS/IPS melakukan analisis terhadap lalu lintas jaringan untuk mengidentifikasi pola yang mencurigakan atau serangan yang sedang berlangsung. Hal ini membantu dalam mendeteksi dan mencegah serangan yang dapat merusak jaringan atau sistem. D. Database tanda tangan. IDS/IPS menggunakan database tanda tangan yang berisi informasi tentang pola serangan yang telah diketahui sebelumnya. Sistem ini membandingkan pola lalu lintas dengan database ini untuk mendeteksi serangan yang sudah dikenal. Demikianlah pembahasan tentang menggunakan media digital dengan bijak dalam topik perlindungan akun digital. Semoga pembahasan ini memberi pengetahuan baru yang bermanfaat, sehingga kita terhindar dari hal-hal negatif dalam bermedia digital.
Sampai jumpa pada video yang lainnya. Terima kasih telah menonton. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.